Selamat pagi. Di video kali ini kita akan membahas forum untuk minggu ini, yaitu tentang mathematical analysis of non-recursive algorithms. Saya hanya akan memperlihatkan sebenarnya satu pertanyaan ya, ini ya dari Indira, yang bagaimana cara mengetahui berapa kali basic operation dieksekusi per iterasi. Jadi tolong dilihat detailnya per iterasi. Kan biasanya yang ditanya itu adalah basic operation di satu algoritma itu berapa kali sih, gitu kan ya. Nah kalau ini per iterasinya, biasanya kan basic operation itu adanya di loop kan, di dalam loop. Kalau loopnya nested itu biasanya dia ada di dalam loop terdalam. Oke, nah maka pertanyaannya adalah pada iterasi itu gitu ya, di loop yang bersangkutan itu basic operation itu dikerjakan berapa kali. Oke, kalau ini sih perasaan mungkin terkait dengan pertanyaan di kuis ya. Jadi pertanyaan di kuis itu masih sangat sederhana. Jadi loopnya rasanya hanya satu, ya nggak nested. Nah ada juga saya sempat lihat di forum yang menanyakan soal kuis gitu ya. Walaupun tidak menyebutkan kuis yang mana, maksudnya tidak menyebutkan kuis yang nomor berapa gitu ya. Saya asumsikan karena bertanyanya di forum minggu ini berarti yang ditanyakan adalah kuis minggu ini gitu ya. Jadi saya putuskan untuk membahas kuis aja satu persatu ya, karena kan saya belum pernah bahas kuis sebenarnya ya. Saya hanya sharing feedbacknya saja, jawabannya saja, hanya karena pilihan ganda kan tidak ada penjelasannya juga gitu ya. Oke, kita lihat ini salah satu jenis kuis karena saya random ya, walaupun tidak banyak. Oke, kita lihat apa ini. Oke, ini ada kan ada fungsi max elemen ya, dari nama fungsinya juga kita sudah bisa menebak bahwa ini adalah fungsi untuk mencari nilai maksimum dari array ini gitu. Nah, kalian perhatikan ini array-nya mulainya dari indeks ke 0 hingga n-1 ya. Jadi tergantungnya kadang-kadang mulainya dari 1 sampai n gitu. Nah, di sini 0 sampai n-1. Oke, pertanyaannya adalah kelas efisiensi ya. Jadi tolong diingat lagi, kelas efisiensi yang umum ada itu adalah yang pertama konstan ya. Satu biasanya kan ya. Boleh nggak kalau misalnya 2, 3, 4 tidak umum ya. Jadi biasanya 2, 3, 4, 5 sama aja, sama-sama konstan. Jadi kita sebutnya sebagai satu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah linier gitu ya. Kita bisa lihat kalau misalnya sebenarnya sebelum itu ada ini sih ya, yang logaritmik itu lebih cepat sih ya. Kalau log n itu sebenarnya lebih cepat. Kemudian ada n linier, kemudian ada kuadratik gitu ya. Ini sebenarnya sudah disebutkan ya, karena ini kan sebenarnya pilihan ganda. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu tidak perlu berpikir terlalu banyak, maksudnya kelas efisiensi itu yang mana ya gitu ya. Ini kan pilihan ganda ya, jadi sebenarnya bisa dilihat, oh kelas efisiensi itu yang itu loh, yang ada yang linier, kuadratik gitu ya. Kuadratik itu berarti kuadrat ya. Kemudian ada konstan itu yang tadi ya, yang ya nilainya konstan gitu, berupa konstanta 1 kali atau 2 kali. Jadi tidak tergantung dengan inputnya. Kemudian ada logaritmik, log n gitu ya. Yang mana gitu kan, berarti kan kita harus ngerti fungsinya dong gitu ya. Nah, kita cari CN-nya kan ya, cari basic operation-nya. Basic operation dari max element ini adalah gimana? Basic operation itu kan yang paling penting dan yang paling time consuming. Pertama kali yang paling gampang adalah kita cari aja yang paling time consuming yang mana gitu. Nah, ini kan algoritmanya sederhana ya. Misalnya kalian bilang, oh yang ini nih yang maxval A0 ini dimasukkan ke dalam maxval. Nah, itu kan hanya dikerjakan satu kali kan? Ya enggak? Ya, jadi hanya dikerjakan satu kali. Atau saya copy paste ke inilah ya. Ke whiteboard supaya saya bisa coret-coret. Whiteboard saya ada di sini. Oke. Jadi kita lihat. Ya, basic operation itu kan sebenarnya operation ya. Jadi satu algoritma itu kan terdiri dari beberapa operasi, terdiri dari beberapa statement. Ya, misalnya nih saya bilang ini operasi pertama gitu ya. Oke, kita bilang ini operasi pertama nih, operasi assignment. Yaitu saya memasukkan nilai dari array ke 0, elemen ke 0 dimasukkan
ke dalam variabel yang namanya Maxwell ya. Nah, itu dilakukan berapa kali di algoritma ini? Kan hanya satu kali gitu ya. Inisialisasi satu kali, selesai gitu. Nah, kemudian berarti itu ini kan namanya inisialisasi itu biasanya tidak jadi algoritma, tidak jadi basic operation gitu ya. Kan hanya inisialisasi saja. Nah, kemudian kita lihat, oh ada loop nih gitu ya. Loopnya katanya mulai dari 1 hingga n-1 gitu. Di mana kemudian ada operasi perbandingan, kemudian ada operasi Maxwell ini assignment lagi gitu ya. Ini operasi kedua, kita sebut saja begitu. Ini operasi ketiga ya. Kayak ini kan yang for itu tidak saya hitung karena dia hanya counter aja gitu ya. Itu kan counter aja. Di semua loop itu pasti ada counter. Counternya dari 1 hingga hingga inputnya habis. Karena di sini kan sampai n-1 ya A-nya karena mulainya dari 0. Oke. Nah, berarti yang satu tadi kan cuma satu kali ya. Sekarang yang kedua gitu ya. Bandingin aja sama yang ketiga gitu. Lebih banyak yang mana kira-kira gitu. Ini rasanya sudah pernah dibahas di video yang lainnya yang pembahasan forum mungkin 2 minggu sebelumnya. Nah, itu bahwa kita akan memilih yang perbandingan kalau maksimum. Iya kan? Sebenarnya kan kalau secara logika saja gitu ya, secara common sense gitu ya. Kalau misalnya kita mau mencari yang maksimum, itu kan operasi paling pentingnya pasti perbandingan kan. Karena kita kan membandingkan, ini lebih besar nggak sih dari ini? Ya ini masih lebih besar nggak sih gitu ya. Yang saya percaya paling besar itu emang beneran paling besar nggak sih? Saya harus bandingkan dengan yang lain dong. Oh ternyata lebih kecil, oh berarti saya ganti, berarti yang lebih besar yang satu itu gitu. Yang lainnya itu. Ya, jadi secara common sense pun sebenarnya kita udah tahu kalau ini kan sederhana ya, kalau algoritma mencari maksimum itu pasti ya perbandingan gitu ya. Bukan assignment gitu ya, karena ya tugas utamanya adalah membandingkan. Kan gitu ya. Oke. Jadi, kalau kalian lihat statement atau operasi nomor 2 itu pasti dilakukan lebih banyak daripada operasi nomor 3 gitu ya. Jadi yang pertama tuh sudah terpenuhi bahwa operasinya tuh operasi perbandingan tuh pasti penting karena tadi ya secara common sense pasti yang namanya maksimum itu yang membandingkan. Nah, kemudian kita cek nih, tapi dia paling time consuming nggak ya gitu, yang paling menghabiskan waktu nggak ya? Ya cek aja 2 sama 3. 2 itu kan membandingkan ya. Jadi pasti dijalankan. Sementara yang nomor 3, statement 3 atau operasi 3 itu tidak selalu dijalankan. Dia hanya dijalankan kalau if-nya true kan. Kan if begitu ya. Oke. Jadi tentu saja 3 itu jumlah jumlah operasi 3 itu dijalankan itu pasti kurang dari atau sama dengan operasi 2 gitu. Kalau pas kebenaran ya selalu true, ya berarti sama lah ya. Yang nomor 2 sama nomor 3 itu jumlah dijalankannya sama. Tapi kan kalau tidak gitu ya berarti ya lebih sedikit pasti. Jadi makanya 3 itu pasti dikerjakannya, ya operasi 3 itu pasti dikerjakannya itu kurang dari atau sama dengan operasi 2 gitu ya. Ini jangan dilihat angkanya ya, jadi aneh kok 3 kurang dari sama dengan 2 ya. Jadi operasi 3 itu kurang dari sama dengan operasi 2 gitu ya. Nah, jadi kan tadi udah sama dia paling penting, terus juga paling banyak gitu. Jadi udah jelas bahwa basic operation itu adalah yang perbandingan atau yang operasi kedua itu gitu. Tadi pertanyaannya adalah apa tadi pertanyaannya? Kelas efisiensinya ya. Nah, kita lihat basic operation itu dilakukan berapa kali gitu kan ya. Jadi si operasi nomor 2 itu dikerjakan berapa kali? Dia dikerjakan mulai dari I-nya 1 gitu ya. Dia dikerjakan pada saat I-nya sama dengan 1 gitu kan. Sampai terus I-nya jadi 2 gitu ya. Terus I-nya jadi 3 kan gitu ya. Looping ya. Terus dikerjakan sampai I-nya sama dengan N-1 kan. Selesai gitu ya. Pada saat I-nya sama dengan N, dia nggak masuk for lagi. Nah, kan berarti kan pertanyaannya, pada saat iterasi ke-1, itu basic operation-nya dikerjakan berapa kali gitu. Ini kalian lihat, ini kan if gitu kan ya. Sekali kan ya. Sekali kan ya, satu kali. Dia kan nanya, kalau AI apakah AI lebih dari sama dengan lebih dari Maxwell? Bisa yes, bisa true, bisa false gitu ya.
apapun jawabannya dia cuma dikerjakan sekali. Kemudian dia ngeloop lagi kan. Ketika dia loop lagi, i-nya kan berubah jadi 2, ya enggak? Yang ini ya. Ketika i-nya berubah jadi 2, berapa kali si if-nya dikerjakan? Ngeceknya jadi berapa kali? Kan tetap 1 kali kan? Ya. Enggak jadinya kalau i-nya sama dengan 2 terus dia ngeceknya jadi 2 kali, enggak kan ya? Tapi 1 kali juga gitu. Terus i-nya nambah lagi. Ketika i-nya 3 diceknya berapa kali? Ya 1 kali. Terus 1 kali sampai dia n-1 pun ya if-nya dijalankannya 1 kali. Gitu kan ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah basic operation yang tadi yang if itu perbandingan, berapa kali jumlah basic operation dilakukan dalam satu algoritma itu gitu. Dalam ya, algoritma itu kan melakukan looping sebanyak ini gitu kan ya. Ya sudah, kita tinggal hitung saja. Berarti kan tadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kan gitu ya. Jadi dijumlahkan di sini. Ya. 1 tambah 1 tambah 1 mulai dari i-nya 1 sampai i-nya n-1 itu berarti berapa kali gitu. Berapa kali? Kalau dari 0 sampai n-1 kan n kali ya. Berarti kan kalau dari 1 sampai n-1 ya n-1 kali gitu loh. Ya. n-1 kali. Nah, ini kalian sudah belajar di yang summation itu, yang formula itu ya. Yang formula apa, ada sigma segala macam. Itu kan sebenarnya kita belajar bahwa dari n apa, kalau saya punya n-nya apa, n itu akhirnya n-1, awalnya 1, itu kan ada rumusnya kan ya. Yang n akhir gitu ya dikurangi startnya, kemudian ditambah 1 gitu kan ya. Itu saya bahas nanti lah ya. Ini sebenarnya soalnya masih gampang kan ya. Jadi i-nya 1 dia mengerjakan 1 kali, i-nya 2 dia mengerjakan 1 kali, terus sampai terakhirnya i-nya n-1 dia mengerjakan 1 kali kan ya. Maka saya jumlahkan tuh berapa kali tuh semuanya jadinya. Totalnya kalau dari 1 sampai n-1 kan jadi n-1 kali gitu ya. Maka ini CN-nya gitu ya. Jumlah basic operation dilakukan di satu algoritma itu gitu ya, itu adalah n-1 kali gitu ya. Kalau ditanya kelas efisiensinya kan berarti kan yang diambil adalah order growth tertinggi gitu kan ya. Order growth tertingginya ya n gitu kan, bukan si 1 ini kan ya. Kalau n-1 kan pasti kita ngambilnya n dong, masa satunya ya enggak kan ya. Jadi kita ambil yang paling besarnya gitu. Kalau misalnya n-nya 1 juta, kan nggak mungkin kita bilang, oh dia 1 kali gitu kan. Enggak kan, pasti kan yang kita ambil yang si 1 jutanya gitu ya. Karena minus satunya itu jadi tidak akan begitu berarti ketika kita bicara, kalau asimptotik itu pasti bicara tentang n, tentang data yang jumlahnya sangat banyak. Oke, jadi kalau misalnya n, itu berarti kelas efisiensinya apa n? Ya linear kan ya. Karena kalau kuadratik kan harusnya n kuadrat gitu. Kalau misalnya konstan kan harusnya 1. Terus kalau logaritmik kan harusnya log n gitu ya. Jadi ya linear. Oke. Makanya ini adalah jawabannya linear. Mungkin saya potong saja videonya sampai situ. Nanti selanjutnya saya akan bahas lagi kuis soal yang nomor selanjutnya gitu ya. Oke. Semoga bisa dipahami.